Uniki, best choice for millennials. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk itu perkenalkan, nama saya Munawir SHI MH. Memulai karir dalam dunia akademik sejak bulan Juni 2021 dengan nomor NIDN dosen nasional 1322 119102. Menerima SK serta diangkat menjadi dosen tetap pada program studi hukum dan dipercaya suatu amanah jabatan struktural di akademik pada gugus kendali mutu Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Berdasarkan rasa keikhlasan dan tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT di ruang lingkup bidang pengajaran. Di kesempatan ini merupakan sebagian salah satu untuk pemenuhan syarat dari pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Berdasarkan dari bidang keahlian tentang hukum keluarga, saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah hukum perkawinan dengan kode mata kuliah WKP WPK PD PID 11 dengan beban satuan kredit semester 2 SKS untuk menghasilkan hasanah ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, proses penyampaian materi baik secara online ataupun offline. Interaction, mahasiswa dituntut untuk interaksi dan kolaborasi sesama mahasiswa dalam proses belajar melalui diskusi, presentasi, analisis, dan tugas berbasis proyek. Dan yang ketiga itu adalah asesmen, merupakan penilaian dan umpan balik dalam mengukur ketercapaian CPMK secara objektif dan adil. Tidak hanya itu, pada pertemuan ke-12 dan 13 menggunakan metode case-based learning. Pada pertemuan ke-14 dan 15 menggunakan pendekatan metode project-based learning. Mata kuliah hukum perkawinan merupakan salah satu mata kuliah pilihan untuk mahasiswa semester 7. Mata kuliah hukum perkawinan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa pada bidang hukum perdata, namun juga untuk memiliki peran penting dan strategis bagi mahasiswa dalam memberi dan berkontribusi dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam mendukung program berdampak dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Proses pembelajaran hukum perkawinan terdiri dari 16 kali pertemuan. Yang pertama, 14 kali pertemuan mencakup kegiatan penyampaian materi, diskusi, presentasi, kuis, tugas mandiri atau tugas kelompok. Yang kedua, pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan diperuntukkan mengikuti ujian tengah semester. Dan ketiga, pada pertemuan ke-16, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti ujian akhir semester yang diselenggarakan dengan serentak berdasarkan kalender akademik. Deskripsi mata kuliah hukum perkawinan, mahasiswa akan membekali untuk berkemampuan dan pengetahuan dalam membahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan berdasarkan sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi perspektif perbandingan antara hukum nasional, hukum agama, serta hukum adat terkait perkawinan agar mahasiswa mampu memberi dampak dalam penyelesaian perkara perkawinan di lingkungan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan CPL atau CPL Prodi Hukum yang dibebankan pada mata kuliah hukum perkawinan yaitu yang satu, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan CPL yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan CPL yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan CPL yang keempat, mampu memanfaatkan intek dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. Sebagaimana standar yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah hukum perkawinan adalah 1. CPMK 1 mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan CPMK yang kedua mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan CPL yang ketiga mengambil keputusan yang tepat dan bijak berdasarkan pada analisis hukum yang benar. CPMK 4 mampu memberikan petunjuk dalam memilih berdasarkan alternatif penyelesaian masalah hukum. Oleh karena itu, proses pembelajaran terhadap mata kuliah hukum perkawinan dengan kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK yang pertama itu adalah mampu menemukan informasi dan menguasai dari berbagai sumber terkait pengantar umum hukum perkawinan. Dan CPMK yang kedua, mampu menganalisis terkait sistem hukum perkawinan di Indonesia secara tepat dan jelas. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dan menguraikan persiapan perkawinan. Dan yang keempat, mampu menentukan pencatatan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Dan sub CPMK yang kelima, mampu menggali terhadap hak dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum perkawinan. Dan sub CPMK yang keenam, mampu mengenal melalui literasi digital putusnya dan perceraian perkawinan berdasarkan prosedur hukum. Dan sub CPMK yang ketujuh, mampu menguasai konsep anak dalam perkawinan dan di luar perkawinan dalam konteks hukum perkawinan. Dan sub CPMK yang ke-8 mampu menentukan dan menganalisis perkara perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan melalui putusan hakim dan permasalahan di masyarakat. Dan sub CPMK yang ke-9 mampu memahami dan menganalisis isu kontemporer dalam hukum perkawinan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Untuk ketercapaian CPL, Prodi atau CPMK dan sub CPMK dalam mata kuliah hukum perkawinan, maka memilih bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah hukum perkawinan yaitu 1. Pengantar umum hukum perkawinan, dan yang kedua sistem hukum perkawinan di Indonesia, dan yang ketiga persiapan perkawinan, dan yang keempat pencatatan perkawinan, dan yang kelima hak dan kewajiban suami istri, dan yang keenam putusnya dan perceraian perkawinan serta prosedur hukumnya, dan yang ketujuh hukum anak dalam perkawinan dan di luar perkawinan, dan yang kedelapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan, dan yang kesembilan isu kontemporer dalam hukum perkawinan. Sesudah sekalian proses pembelajaran terlaksanakan, pedoman penilaian hasil pembelajaran pada Fakultas Hukum mengikuti standar yang dikeluarkan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sebagai berikut. Kehadiran 15%, sikap 10%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 20%. Demikian untuk video proses pembelajaran yang saya pilih, materi yang ketiga pada pertemuan ketiga dengan tema perkuliahan persiapan perkawinan. Berikut tampilan video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saudara dipersilakan. Mengenai materi sebelumnya, yaitu perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan cinta kasih, tanggung jawab, dan norma-norma yang berlaku. Menurut Islam, perkawinan adalah ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan: pertama, menjaga kehormatan dan keturunan; yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis secara halal; yang ketiga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian, ruang lingkup hukum perkawinan. Yang pertama, ada syarat dan tata cara sahnya perkawinan. Yang kedua, peran wali, saksi, dan pejabat pencatat nikah. Yang ketiga, status hukum suami, istri, dan anak. Yang keempat, harta dalam perkawinan, harta bersama dan harta bawaan. Yang kelima, perceraian dan akibat hukumnya. Yang keenam, perkawinan campuran antar negara. Yang ketujuh, masalah pencatatan dan legalitas negara terhadap perkawinan. Baik, terima kasih kepada saudara. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari mahasiswa yang lain? Saya, Pak. Coba saudara bukan. Jadi tentang materi yang sebelumnya itu sistem hukum perkawinan di Indonesia itu merupakan seperangkat aturan dan norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan, syarat, prosedur, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat nasional, namun tetap mengakomodasi keberagaman agama dan adat istiadat masyarakat. Kemudian ada landasan hukumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, itu seperti 1 PP 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kedua, kompilasi hukum Islam atau KHI untuk umat Islam. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata untuk non-muslim. Kemudian dari akibat hukum dari perkawinan. Yang pertama, hak dan kewajiban suami istri, yaitu saling mencintai, setia, membantu, dan menghormati. Kemudian status hukum anak. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan mendapat status hukum yang sah. Kemudian yang ketiga, harta bersama, yaitu segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama kecuali ada perjanjian perkawinan. Yang keempat, perceraian, itu hanya bisa dilakukan di pengadilan dan harus disertai alasan sah menurut hukum. Itu saja, Pak. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Bapak menganggap untuk materi yang lalu sekalian mahasiswa bisa memahami, namun dari itu juga dari Bapak juga tidak ada batas waktu untuk kita diskusikan kembali tentang materi-materi yang telah lalu. Baik itu dalam diskusi nanti kita di kelas atau secara online melalui CPA atau Zoom via Zoom. Jika ada dari mahasiswa yang masih menjanggal atau masih belum bisa memahami tentang batas pengantar hukum perkawinan yang ada di Indonesia atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan itu sendiri. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga dengan mata kuliah hukum perkawinan, dan pada pertemuan yang ketiga ini adalah tentang persiapan perkawinan. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, ada sedikit banyaknya yang mahasiswa tahu apakah itu persiapan sebelum kita meraih dan menjalankan ke jenjang pernikahan. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ada dari mahasiswa? Calonnya, Pak. Calon? Ya. Yuk, boleh? Ada yang lain yang mau menambahkan? Calon? Peminangan? Boleh? Wali ada lagi? Wali? Ada lagi? Mahar. Nah, karena kalau tidak ada mahar, itu tidak jalan satu pernikahan itu jika tidak ada
Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dan akan berdiskusi tentang persiapan perkawinan dari memilih calon istri seperti yang telah mahasiswa sebutkan tadi, itu juga salah satu persiapan. Dan yang kedua, setelah memilih calon istri atau si suami memilih calon istri atau si istri memilih calon suami. Nah, Anda berlaku adat istiadat di situ. Kalau sebahagian dalam hukum sistem hukum di Indonesia tentang hukum perkawinan itu seperti dalam hukum perdata tidak disebutkan secara jelas tentang peminangan itu. Namun dalam KHI kompilasi hukum Islam itu telah disebutkan tentang peminangan itu sendiri dan diatur tata cara dalam proses peminangan. Namun khususnya kita di Aceh itu beragam adat istiadat dalam peminangan itu sendiri. Yuk, boleh? Sebenarnya apa tujuan dari tradisi peminangan tersebut? Nah, seperti definisi yang telah lalu kita sebutkan, pernikahan itu adalah ikatan yang sakral dan berlanjut tidak hanya di dunia, namun sampai ke akhirat. Nah, karena itu adalah satu kelakuan yang kita jalankan seumur hidup, maka sebelum kita berinteraksi dengan lawan jenis kita terlebih dahulu harus mengenal siapa lawan kita, siapa orang yang akan hidup bersama kita. Nah, agar kehidupan rumah tangga itu berjalan sampai pada akhirat. Nah, itulah tujuan untuk peminangan, untuk mengenal siapa calon istri atau istri, untuk mengenal siapa calon suami, siapa keturunannya, bagaimana perilakunya sehari-hari. Nah, bagaimana usahanya dia. Jangan calon si istri atau calon suami itu jangankan untuk berkarya, keinginan untuk berkarya aja itu tidak mau. Nah, itulah salah satu untuk tujuan daripada peminangan. Mungkin ada dari mahasiswa lain yang mau menambahkan tujuan sebelum Bapak lanjut. Nah, baik, jika berbicara tentang persiapan perkawinan, dalam hukum perkawinan itu ada 3 pengaruh yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama pengaruh dari hukum adat, dan yang kedua hukum perdata, dan yang ketiga adalah hukum Islam. Dari pengaruh itu, maka setiap adat istiadat peminangan itu tetap harus mengikuti dari ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia. Khususnya kita di Aceh, itu berlakunya syariat Islam. Maka adat istiadat yang dilakukan, yang dilaksanakan dalam masyarakat itu juga harus mengikuti daripada syariat Islam, tidak boleh menyimpang daripada itu. Namun halnya di luar Aceh itu tetap berlaku sebagaimana istiadat di daerah tersebut, tidak menjadi satu patokan baik itu dalam hukum perdata atau kompilasi hukum Islam. Itu tidak ada satu acuan atau satu patokan tentang tata cara pelaksanaan peminangan atau lamaran terhadap suami kepada istrinya, kepada calon istrinya. Itu dia.
Bisa dipahami? Untuk menjaga kebahagiaan dalam rumah tangga agar tidak jadi keretakan dalam rumah tangga, alangkah baiknya itu sebelum kita melangsungkan ke jenjang pernikahan, itu alangkah baiknya kita memulai dari khitbah perkawinan atau peminangan atau melamar dalam bahasa sehari-hari. Melamar, karena melamar itu adalah dengan tujuan yang telah Bapak sebutkan tadi, untuk saling mengenal antara calon suami dan calon istri. Jika dilihat dari ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia, itu tidak ada satu acuan atau satu patokan tentang apa terlebih dahulu yang harus dilaksanakan dalam masyarakat tentang peminangan itu. Itu tidak ada satu patokan dan tidak ada satu acuan yang menerapkan bahwa peminangan itu harus dilaksanakan seperti ini. Itu tidak ada. Namun dalam sistem hukum Islam dan kompilasi hukum Islam itu disebutkan boleh kepada sekalian masyarakat untuk melaksanakan adat istiadat tentang peminangan itu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Salah satunya tentang dibolehkannya melaksanakan peminangan atau khitbah nikah dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang bunyinya wala junaha 'alaikum fima arrabtum bihi min khitbah nisa'i aw aqnattum fi anfusikum, dengan arti dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendirian atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Maka dalam syariat itu dibolehkan kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk meminang atau melamar calon suami atau calon istrinya. Nah, ada nggak satu contoh seorang perempuan yang melamar calon suami? Ada? Ada. Nah, siapa? Contohnya di Padang, Pak. Di Padang. Ya. Itu adalah salah satu adat yang berlaku di Padang dan salah satu wilayah yang ada di Indonesia. Nah, dalam Islam ada nggak satu contoh yang calon istri itu melamar suami? Coba. Itu adalah Khadijah melamar suaminya, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu. Namun di Indonesia juga ada satu daerah yang berlaku si calon istri melamar calon suami, yaitu di Padang. Khususnya di Aceh juga ada yang demikian, yaitu di daerah Gayo. Daerah Gayo atau suku Gayo itu ada calon si istri melamar calon suami. Itu dengan diistilahkan dengan kawin angkat. Itu yang dinamakan dengan kawin angkat di daerah landasan hukum dalam syariat yang membolehkan tentang peminangan. Di Indonesia juga membolehkan peminangan sebagaimana disebut dalam kompilasi hukum Islam pasal 12 KHI menyatakan peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau mendapat atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Dan yang kedua, wanita tidak ditalak suami yang masih
berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang. Dan yang ketiga, dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Dan yang keempat, putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinangnya. Nah, itu adalah aturan sebatas seorang laki-laki boleh meminang calon istrinya dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam KHI. Seperti yang pertama itu adalah seorang laki-laki boleh meminang seorang perempuan yang perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya. Nah, jika ada dalam masa iddah, maka seorang suami itu tidak boleh meminang atau melamar si janda. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau melamar janda. Nah, jika ada yang mau melamar janda itu tunggu dulu habis masa iddahnya, nah, baru bisa meminang. Melihat review jurnal Bapak yang telah Bapak publikasikan itu, dibuat dalam satu rangkuman atau kesimpulan bagaimana tata cara pelaksanaan peminangan yang ada di Aceh. Baik, ini penutup. Baik, demikian untuk pertemuan perkuliahan pada hari ini, pertemuan keempat dengan mata kuliah hukum perkawinan. Untuk itu, walaupun waktu yang membatasi kita pada hari ini, namun Bapak juga masih meluangkan waktu di luar daripada jam ini untuk kita diskusikan tentang persiapan perkawinan yang ada di Indonesia. Baik, demikian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.